2 bulan lebih kami berkeliling Pulau Jawa, dari Wonosobo, Jawa Tengah, hingga Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa. Kami kira kami belum akan menemukan konflik yang pelik di Pulau Jawa. Tapi rasanya waktu 2 bulan belum cukup untuk menceritakan banyak konflik yang telah kami temui. Petualang itu nyasar, Ben. Mana ada petualang pasti? Kami tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Ini akan menjadi penyeberangan laut pertama di ekspedisi Indonesia Baru. Saya makin bersemangat. Dulu aku ngerekam Ucok dari Aceh, sekarang aku ngerekam Benaya dari Sumba. Seperti ekspedisi Zamrud Khatulistiwa dan ekspedisi Indonesia Biru, kami tak hanya ingin melihat sisi eksotis Indonesia. Sebab, hal itu sudah sering kita jumpai di brosur-brosur paket wisata. Lebih dari itu, kami ingin mengenal dan menggali lebih dalam tentang Indonesia sebagai sumber ilmu pengetahuan. Saya dan Dandi melanjutkan perjalanan ke kota Denpasar, melewati sisi selatan Pulau Bali. Sedangkan Yusuf dan Farid lewat sisi utara Bali. Mereka akan menjelajah Taman Nasional Bali Barat. Sama seperti di Jawa, kami membagi tim menurut minat dan target liputan masing-masing. Namun kali ini, saya dan Dandi tak hanya bermotor. Kami akan naik pesawat. Ini ekspedisi apa ini? Ekspedisi naik pesawat. Udah lengkap, udah naik bentor, udah naik pesawat sekarang. Besok naik apa nggak tahu lagi. Saya juga waktu sama Ucok ke Papua naik pesawat. Ya? Serius. Ke Merauke naik pesawat. Tapi kayaknya aku bakal rindu motorku kayaknya. Semoga dia baik-baik di Bali lah. Saya dan Farid tiba di Pantai Karangsewu. Pantai ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB. Lokasinya 13 km dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Tak hanya wisata pantai, Taman Nasional Bali Barat juga jadi kawasan konservasi tanaman bakau atau mangrove. Wah, ikan apa itu Pak? Tuna Pak? Ikan bandeng. Bandeng. Oh gede. Taman Nasional seluas 77.000 hektar ini punya keunikan keragaman hayati baik di darat maupun laut. Sekitar 160 spesies hewan dan tumbuhan yang dilindungi ada di Taman Nasional ini. Seperti rusa, banteng, lutung, dan bermacam burung.
Salah satu satwa unik yang mendiami kawasan ini adalah burung jalak Bali. Jalak Bali memiliki nama latin Leucopsar rothschildi. Ditemukan pertama kali di hutan bagian barat Bali dan merupakan satu-satunya spesies endemik Pulau Bali. Pada tahun 1991, burung ini menjadi ikon fauna Provinsi Bali. Jalak Bali menyukai habitat hutan mangrove, hutan rawa, dan daerah savana. Dalam gambar yang saya rekam, mereka hidup di area penangkaran. Mengapa? Menurut IUCN atau Uni Internasional untuk Konservasi Alam, jalak Bali kini berstatus terancam kritis atau critically endangered. Populasinya terus menurun akibat perburuan liar, juga deforestasi alih fungsi hutan menjadi kawasan komersial dan pemukiman. Penangkaran inilah yang jadi upaya meningkatkan populasi jalak Bali. Kami baru saja lepas landas dari Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Ini adalah perjalanan udara pertama kami setelah 2 bulan lebih motoran. Dan kami sedang menuju ke ujung timur Indonesia, Papua. Kami tiba di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada pertengahan September, tahun 2022. Tepat saat pertandingan Persipura melawan Deltras FC. Tapi, bukan ini alasan utama kami kemari. Kami sedang menelusuri penyebab banjir bandang di Danau Sentani dan longsor dari Pegunungan Siklop yang terjadi pada Maret 2019. Akibat dari bencana alam ini, 89 warga dinyatakan tewas, 4.000 orang terpaksa mengungsi. Ada juga yang dimakamkan secara massal karena tak diketahui identitasnya. Salah satu penyintas dari bencana alam ini, Stanley Momin, kehilangan salah satu anak perempuan dan sejumlah kerabatnya. Ia hanya berhasil menyelamatkan salah satu anak perempuannya, Risalita Monim, dan juga anjing kesayangannya, Molly. Sampai di anak-anak, saya terlambat. Banjirnya sudah melebihi saya 12 meter atau 17, karena melebihi pohon-pohon yang ada di saya. Jadi saya mau minta bantuan kemana, karena sudah kepung. Tidak bisa kemana-mana lagi. Cerita ini yang kemudian kami filmkan dalam dokumenter panjang berjudul Tanah Tabi. Sebuah film kolaborasi kami bersama pemerintah Kabupaten Jayapura dan Jubi TV. Kami berencana akan melakukan perjalanan selama 1 bulan di Jayapura untuk mencari tahu penyebab bencana ini. Mungkin banyak sekali yang bertanya di luar sana, kenapa kami mau berkolaborasi dengan pemerintah? Selama dia punya visi dan misi yang sama dengan kami, maka kami akan tertarik untuk kolaborasi. Waktu kami tiba di Jayapura, kami ketemu dengan Bupati Jayapura, Pak Matius. Dia bilang kalau dia punya keresahan yang sangat besar terhadap
alam yang ada di Jayapura itu. Kami juga pengen keresahan-keresahan ini juga dirasakan oleh publik. Kini, kami bersama rombongan Jubi akan menuju ke distrik Nimbokrang. Kali ini saya dan Dandi tak sendiri. Ada Imam dan juga Alif. Keduanya adalah anggota Koperasi Ekspedisi Indonesia Baru. Mereka akan membantu kami selama di Papua. Kalau ini namanya Sony, anak muda Papua yang pernah kuliah jurusan pertambangan di Makassar. Saya jadi penasaran dengan sudut pandangnya soal pertambangan. Di Nimbokrang nanti, kami akan menemui salah satu orang asli Papua yang pernah menerima penghargaan Kalpataru dari pemerintah atas jasanya menjaga kelestarian hutan. Ia juga pernah mendapat gelar pahlawan keragaman hayati dari negara-negara di Asia Tenggara. Ya, ini akan sangat menyenangkan sekali saya rasa. Untuk pertama kalinya di Papua, saya akan masuk ke hutan. Dan dari artikel yang saya baca, Indonesia cuma punya hutan terakhir di Papua. Dan di distrik Nimbokrang nanti, kami akan bertemu salah satu tokoh penting. Terus dengar-dengar dia juga punya spot penglihatan burung cendrawasih atau bird of paradise yang super keren itu. Dan ya saya rasa ini akan jadi perjalanan yang sangat menyenangkan sih. Nggak tahu masih itu sama Pak Farid. Di Taman Nasional Bali Barat, saya dan Farid tak hanya merekam jalak Bali. Kami juga berkunjung ke Pulau Menjangan. Pulau Menjangan menjadi salah satu destinasi favorit turis untuk wisata bawah laut. Dari riset yang kami baca, ekosistem laut di Pulau Menjangan dikenal sebagai salah satu spot menyelam terbaik untuk mengamati dinding terumbu karang. Tahun 2009, saat ekspedisi Zamrud Khatulistiwa, Farid telah menjelajah lebih dari 80 pulau di Indonesia. Banyak di antaranya adalah pulau-pulau kecil dan terluar. Di tengah perjalanan, kami bertemu rombongan warga yang juga menuju Pulau Menjangan. Dari tampilan, nampaknya mereka bukan ingin berwisata. Farid pun bersemangat, karena ini adalah spot bawah laut pertama kami di Ekspedisi Indonesia Baru. Kita di kapal pesiar Koperasi Indonesia Baru, sedang ke Pulau Menjangan. Lebih sekitar 45 menit perjalanan laut, kami sampai di spot snorkeling Pulau Menjangan. Lama tak bermain di laut, kini giliran Farid beraksi.
Meski kami menyebutnya sepuh, tenaganya masih kuat dan energik. Kami di Taman Nasional Bali Barat dan ini Pulau Menjangan, salah satu pulau di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Di sini masih ada menjangan, tidak berpenduduk, dan di sini banyak beberapa pura tempat warga saudara-saudara kita yang beragama Hindu bersembahyang di sini. Dan biasanya mereka naik kapal dari Labuan Lalang atau dari Bumeteran untuk sembahyang di sini. Selain taman bawah laut dan bangunan pura, ada juga fauna khas yang menghuni pulau ini, yakni rusa atau menjangan. Rusa-rusa di sini tergolong jinak. Sepertinya mereka terbiasa berinteraksi dengan manusia. Terutama para warga yang datang untuk bersembahyang. Ya, sejauh ini seru sih bertualang dan menjelajah Taman Nasional Bali Barat ini ya. Aku ngelihat di situ ada harmonisasi dan keselarasan antar manusia, alam, hewan, ritual adat, serta ibadah gitu. Nah, tapi nggak tahu nanti kalau udah nyampe di kota atau pemukiman dan melihat industri pariwisata di Bali gitu. Mungkin suasananya akan jauh berbeda. Tapi ya coba kita lihat nanti ya. Hari belum terlalu terang saat kami mulai memasuki hutan di Kampung Repang Muaif, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Kami dipandu Alex W. Simon untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan. Bob bilang ada bikin pos-pos ya? Kita ke dalam tidak banyak suara ya. Oh, kecil ya. Jadi kitong Nanti cahaya lampu juga. Kitong harus kasih kecil suara, terus lampu harus dimatikan karena mengganggu. Ada pohon-pohon tersendiri buat cendrawasih itu, Bang. Ya. Ini kan kalau Tunggul itu tempat main cendrawasih untuk 12 kawat. Kita ambil gambar saja, nanti baru kita turun, kita ke dalam. Ya. Kami sudah tiba di pos pengamatan burung cendrawasih yang pertama. Hari sudah lebih terang. Beberapa ekor cendrawasih mulai terlihat bertengger. Kami terus berjalan ke dalam hutan, menuju pos pengamatan selanjutnya. Dipakai itu. Ya. Ini gantung. Sorry. Dan inilah Bird of Paradise yang fenomenal itu.
pelajaran untuk masyarakat adat supaya lihat bahwa dari hutan ini bisa dapat hasil, tidak harus merusak hutan. Ya, jadi sekarang orang Papua punya kekayaan kan hutan. Jadi harus jaga dan jaga. Kalau tidak anak dan cucu tidak bisa makan. Itu ya. Sepanjang perjalanan, Alex W. Simon bercerita tentang kekayaan masyarakat adat yang sesungguhnya. Di hutan seluas 4.000 hektar ini, setidaknya terdapat 8 jenis burung cendrawasih. Masih ada 15.000 hektar hutan yang menjadi tempat bagi suku Waisimon dan Wau untuk mencari penghidupan. Setiap berjalan beberapa ratus meter, Alex lalu melontarkan cerita-cerita menariknya. Dan ini adalah hutan pendidikan untuk teman-teman mahasiswa, anak-anak. Jadi mahasiswa dari kode ini, dari orang-orang biologi, antropologi, mereka bisa lihat ini. Kodenya. Ini kodenya, mereka tahu pohon apa dan diameternya berapa. Bawa ilmu kampung, bawa ke kampus, ilmu kampus bawa ke kampung. Karena cikal bakal mula pengetahuan ada di kampung, bukan ada di kampus. Sudah menjadi sistem baru masuk ke kampus. Ya. Hutang itu sama dengan bank. Banknya. Tabungan masa depan. Jadi orang Papua harus mengerti itu. Bahwa hutan itu adalah tabungan masa depan. Hutan itu adalah harta karun saudara yang tidak pernah habis. Kecuali kau salah mengelolanya. Di dunia Eropa mereka mau lihat burung harus mengeluarkan uang. Terbang ke sini. Ya, kita tinggal masuk hutan lihat. Ya, apakah tidak bangga? Orang tidak boleh buang sampah. Kamu yang bawa sampah. Inilah konsep ekowisata masyarakat adat di Papua. Hutan yang dijaga dan dirawat dengan sendirinya mendatangkan manfaat bagi warga lokal. Mulai dari pengelola penginapan, juru masak, sopir, dan pemandu wisata, sangat bergantung dari kelestarian ekosistem hutan ini. Maka, Alex bersama beberapa pihak terus berupaya melakukan pemetaan kawasan hutan adat mereka. Pemetaan ini dilakukan untuk melindungi kawasan hutan Papua dari deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Sebelum melanjutkan perjalanan, ada satu hal penting yang disampaikan Alex kepada kami. Hutan pun nanti habis. Karena kamu tebang habis, tangkap semua habis, ya selesai. Itu tandanya sudah di ujung kebangkrutan sebuah suku itu yang ada di tanah Papua. Dan sekarang sudah terjadi. Dari distrik Nembokrang, kami menuju distrik Kaure. Masyarakat di sini terancam kehilangan hutan serta lahan garapan akibat perluasan lahan perusahaan kelapa sawit serta penebangan hutan. Sedangkan tim saya dan Farid akan melanjutkan perjalanan untuk merekam sisi lain Pulau Bali yang terkenal eksotis ini. Aman ya? Stop.
Thank you.